Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Salsabila Tamimi, perwakilan dari kelas 8C. Sebagai umat muslim, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. Ayat yang ada di dalam Al-Quran selalu kita baca baik ketika dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Seperti yang kalian tahu, di Al-Quran terdapat 114 surat dan lebih dari 6.200 ayat yang terdapat di Al-Quran. Tapi kalian tahu nggak sih apa saja keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran? Yuk simak video berikut. Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah." Hadis riwayat Muslim. Tetapi Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa membaca dan menghafalkan Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Yang kedua ada membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga ada Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada pembaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang sedang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kelima ada tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan hanya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh adalah menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.